Sekarang masalah qada. Kadang-kadang umat ini ada yang bingung qada nih. Wajib qada apa bayar fidyah? Apa bayar fidyah, tidak wajib qada, atau dua-duanya tidak, dua-duanya ya. Nah, mana nih? Orang yang tidak berpuasa itu tentu ada tuntutan untuk mengganti puasanya. Mengganti puasa bagi orang yang tidak puasa itu dalam syariat ada dua bentuk. Dengan mengqada atau dengan bayar fidyah. Boleh jadi terjadi salah satunya saja, qada saja tanpa fidyah, atau fidyah saja tanpa qada, atau kedua-duanya dia wajib lakukan. Faham tuh? Atau boleh juga tidak kedua-duanya. Nah, mana pula itu Abu ya? Tidak wajib qada, tidak wajib bayar fidyah, sementara dia tidak puasa. Siapakah mereka itu? Di antaranya adalah wong gila. Nah, kalau tidak wajib qada, tidak wajib fidyah, masuklah kelompok ini. Galak. Nah, wong gila tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Kenapa? Karena dia tidak termasuk orang yang wajib puasa. Syarat wajib puasa itu Islam berakal. Atau dia tadi budak kecil yang belum balik, dia tidak puasa, tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Kita sudah lewat masa itu. Nah, jadi orang gila jadi lah. Jadi orang gila. Jadi kalau ada orang ya, tidak puasa tapi tidak galak qada, tidak galak bayar fidyah, berarti orang gila. Nah, jelas. Nah, itu yang keempat, kita selesai sudah. Sekarang ada 3 poin di sini tulis. Perhatikan kitabnya. Soal nomor 50, siapakah orang yang diwajibkan mengqada saja, fidyah saja, atau mengqada plus fidyah? Ada 3 ya. Qada saja atau fidyah saja, atau wajib kedua-duanya, mengqada dan bayar fidyah. Ada yang keempat tadi? Kalau dalam istilah kitab fikih itu la wala. La wala. Dua-duanya tidak. Nah, boleh kamu tambah di situ. Yang keempat tulis dewek. Poin di bawahnya tulis dewek, ditambahi. Di bawahnya tambah yang punya kitab. Yang tidak punya kitab tulis di bukunya. Yang punya kitab tambahi di situ tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Misal anak kecil yang belum balik dan orang gila, bukan gila. Nah, betul, jelas. Yang keempat ya, orang itu tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Itulah contohnya budak kecil yang tidak puasa, yang belum balik. Walaupun sudah memayyiz, tapi dia belum balik, tidak wajib puasa. Maka kalau dia tidak puasa, dituntut tidak untuk qada? Tidak. Dituntut tidak untuk bayar fidyah? Tidak. Jelas ya? Faham tuh? Sekarang yang wajib qada saja. Yang wajib qada saja ini ada beberapa jenisnya. Jika seorang tidak berpuasa karena uzur syar'i seperti sakit, musafir, haid, nifas, karena hamil, karena menyusui, yang mana di sini perhatikan ya tulisannya, yang wajib qada saja adalah jika seorang tidak berpuasa karena uzur syar'i. Apa uzur syar'i? Uzur alasan yang memang disahkan oleh syariat, dibenarkan oleh syariat. Bahkan dia diwajibkan untuk tidak puasa, seperti perempuan haid dan nifas. Bukan cuma tidak boleh, diwajibkan untuk tidak puasa. Bukan cuma boleh tidak puasa, tapi wajib. Termasuk juga orang yang sakit atau musafir, yang memang safarnya memenuhi syarat untuk tidak puasa. Maka mereka ini cuma wajib qada tanpa wajib bayar fidyah.
kita sakit nih, kemarin kawan kamu sakit berapa hari tidak puasa, ayu kita haid seminggu, umi kita haid 5 hari, yang mamang kita musafir dari Pekalongan datang ke Palembang naik bus, dia tidak puasa, memenuhi syarat dengan syarat-syarat yang ditentukan, maka bagi mereka ini wajib mengqadha nanti setelah selesai puasa. Qadhanya qadha tarakhi, boleh ditunda, tidak harus habis lebaran langsung puasa, boleh akhir Syawal dia baru puasa qadha, ya, atau masuk bulan Zulhijjah atau bulan Rabi atau bulan Rajab, bulan Sya'ban pun masih boleh, cuma lebih afdal dipercepat qadhanya. Jelas? Nah, sekarang perhatikan di situ untuk perempuan yang hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan ibunya dan anaknya. Ada perempuan hamil, ada ibu sedang menyusui. Ini orang boleh jadi dia sehat tapi tidak mampu. Sehat tapi tidak mampu. Maka ketika perempuan itu hamil, dia bertanya, dia mulai ngerasa berat. Dia nanya sama dokter, dokter, kira-kira kami ini mak mana puasa apa tidak Ramadan ini? Kandung ini sudah 6 bulan. Diperiksa oleh dokter, kau ini sehat, fisik kau bagus, kandungan kau ini juga bagus, tidak apa-apa puasa, coba. Maka wajib bagi dia puasa, dicobakan. Tapi kalau dokter memvonis kondisi kau ini lemah, bayi di dalam ini, aku khawatir juga kalau kau puasa juga bakal dapat efek buruk, misal, ya. Jadi dikhawatirkan si ibu tadi, kalau kau puasa aku khawatir kaget kau lemes, kaget kau mengalami suatu kejadian yang tidak diinginkan, bisa jadi pingsan, bisa jadi jatuh. Kedua, kesian bayi yang di dalam perut kau ini, kalau kau puasa dia butuh asupan makanan dari lewat mulut uminya masuk ke dalam perut sang bayi, ya, dan proses lewat pusar, bukan bayi itu mangap di juru perut, ya. Dengan dia kamu kaget macam gitu, tunjuk umpan dengan dia iwak makan, umi masuk makan belum, anak langsung belum, itu iwak tempalo, ya, enggak, dia dimakan oleh uminya, diproses oleh tubuh uminya lewat maidah bla 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 bla, sudah kaget sari-sari dari makanan itu masuk lewat tali pusat bayi tadi, bukan makan mulut bayi itu di perut, ya. Jangan jika pikir kalau umi aku makan belum, berarti aku nunggu diukur, gitu. Ya, tidak jelas. Nah, kalau dokter ngomong seperti tadi, ya, aku mengkhawatirkan kondisi kau ini tidak stabil. Ini lagi 6 bulan ini bayi lagi semangatnya makan. Kau ini posisi kau tidak bagus untuk puasa. Aku khawatir kaget kau pingsan, kaget kau jatuh, kaget kau sakit, bla 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 bla. Dan juga kesian bayi yang dijaga. Kalau kau puasa dia juga dapat suatu masalah takutnya. Berarti dengan sebab berapa ini? 2 sebab. Mengkhawatirkan sang ibu dan mengkhawatirkan sang anak. Jelas. Nah, kondisi nyusui pun sama. Dokter bilang sebenarnya kalau kau nyusui itu ya bagus buat anak kau. Karena kalau dia minum susu asli dari ibunya itu lebih afdal. Tapi kalau kau puasa, susu itu akan lebih sedikit. Dan kedua, kau akan lemah. Kau akan lemah. Aku khawatir kalau kau nyusui, tubuh kau bakal lemah. Jadi khawatirkan baik, takut kau sakit atau mengalami suatu musibah. Kedua, bayi yang kau masih kecil umur berapa hari ini, kesian. Dia mengharapkan susu emaknya. Nah, dia jadi susu kaleng, maki botol itu, bayi ini tidak mau. Cantik bayinya, hebat, ya, tidak mau dia kaleng, mau dari emaknya, karena lebih bekal memang. Jadi dokter memvonis, dikhawatirkan kalau kau nyusui, engkau akan mendapatkan suatu keburukan dan anakmu juga mendapatkan keburukan. Berarti ada berapa sebab? Ada berapa sebab? 2. Nah, di situ disebutkan oleh penulis kitab, perempuan hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan ibunya dan anaknya, berarti 2 sebab. Maka ini juga
diwajibkan hanya mengqadha saja. Kalau 2 sebab cuma diwajibkan 1. Perhatikan, kalau 2 sebab cuma diwajibkan 1, mengqadha saja. Bukan membayar fidyah saja. Ini banyak orang di luar sana salah. Bahkan dia yang perempuan haid nifas itu pun tidak mau qadha, bayar fidyah. Tak boleh, syariat kita mazhab Syafi'i tidak membenarkan itu. Wajib qadha, bukan wajib bayar fidyah. Kalau dia sudah tidak mampu untuk mengqadha dengan puasa tadi, baru dia boleh bayar fidyah. Dan itu bukan pilihan. Nak qadha boleh, bayar fidyah boleh. Tidak, wajib qadha, titik. Bukan dipilih nak fidyah atau nak qadha. Indana mazhab Syafi'i. Faham tak? Nah, ini kita sayangkan di luar sana banyak perempuan-perempuan tidak ngerti, mereka tidak paham. Jadi mereka ketika tidak puasa karena haid dan nifas, mereka tidak mau qadha, cukup bayar fidyah. Ada ustaz ngomong cukup bayar fidyah. Ustaz mana? Boleh jadi dia pahamnya bukan mazhab Syafi'i. Kalaupun itu ada barangkali. Kita mazhab Syafi'i tidak membolehkan qadha, itu yang harus dilakukan. Jadi kalaupun ada satu kewajiban, itu hanya qadha saja tanpa fidyah, bukan fidyah saja tanpa qadha. Bagi orang yang sehat, yang mampu tapi ada uzur seperti haid nifas atau sakit atau musafir. Fahim tuh? Jadi kalau 2 sebab, perhatikan ya. Kalau 2 sebab, contoh tadi dikhawatirkan ibunya sama anaknya, maka dituntut kewajibannya cuma 1. Apa? Mengqadha saja. Tapi kalau sebabnya cuma 1, ini ilmu terbalik. Justru wajib 2. Nah, apa macam itu ya? Maksudnya cuma 1 apa? Dokter ngomong, ibu kalau puasa, ibu sedang hamil ini sebetulnya tidak apa-apa, fisik ibu bagus sehat, cuma aku khawatirkan bayi yang di perut. Nah, dokter ngomong, ibu kalau perhatikan sehat, fisiknya bagus, cakep, insya Allah puasa kuat, cuma aku khawatir bayi yang di dalam perut. Berarti yang jadi sebab berapa? 1, bukan sikap. 1 apa sikap? Wahid. Ya, wahid, sababun wahid, sebab 1 sebab. Nah, kalau 1 sebab, atau dokter ngomong terbalik, kalau ku jengok kandungan ini, bayi ini sehat, masya Allah, posisinya dalam keadaan masya Allah, tapi aku khawatir ibunya kalau puasa. Kalau puasa yang khawatirkan sang ibu, walaupun ini jarang. Bayi masya Allah kondisinya stabil, sehat walafiat. Berarti ini sebabnya berapa? Wahid. Sebabnya sikap. Sebabnya sikap. Nah, kalau sebab sikap, perhatikan dan ingat ya, maka dituntut kewajibannya 2. Apa itu? Wajib qadha, wajib fidyah. Nah, apa macam itu apa ya? Itulah hukum. Nak macam mana lagi? Sudah ketentuan cak itu hukumnya. Kalau pakai akal logika, yang salah, yang sebab 2 wajib 2 lebih pantas kan? Yang sebab sikap kewajibannya sikap, tapi syariat menentukan silang. Sebab 2 kewajiban 1, sebab 1 kewajiban 2. Paham? Nah, kamu masuk TV tidur, nalulai bawa di rumah. Tayyib. Alas, mafhum? Jelas. Nah, itu ya. Satu lagi, ada sikok lagi yang juga wajib qadha saja, yaitu waktu qadha masih di tahun pertama, yaitu waktu itu memang tadi ya sakit tadi, haid nifas tadi, menyusui plus 2 sebab ya, dikhawatirkan ibu dan anak, maka itu wajib cuma 1. Dengan catatan kewajiban ini memang cuma 1 mengqadha saja. Itu kalau dia lakukan sebelum sampai ketemu Ramadan tahun depan.
Ada seorang perempuan, dia haid, belum dikodoknya Syawal sampai ketemu Rabiul Awal, sampai ketemu Rajab, sampai ketemu Sya'ban, belum selesai dikodok. Dia 10 hari haid, baru dikodok di 7 hari, sisa 3 hari. Sisa 3 hari. Kalau dia kodok, maka cuma sekali kan kodok tok saja, kodok saja. Tapi sampai Sya'ban selesai, ketemu Ramadan, belum selesai, sisa 3 hari. Maka orang ini wajib mengkodoknya di tahun depannya lagi, plus bayar fidyah, kena denda tambahan. Paham tuh? Nah, jadi kalau orang itu memang mengkodoknya di dalam sebelum tahun ketemu Ramadan berikutnya, dia cuma dituntut mengkodok saja. Ingat ya, sekali lagi, untuk perempuan haid dan nifas, perempuan yang menyusui, perempuan yang menyusui atau hamil, itu kalau memang cuma satu tuntutan, bukan dan tidak ada hukum fidyah saja, yang ada kodok saja, atau nanti fidyah dan kodok kalau memang sebabnya sikok, atau dia terlambat mengkodok sampai ketemu tahun depan. Faham tuh? Faham tuh? Jelas? Baik. Yang kedua, fidyah saja. Nah, fidyah saja ini tidak berlaku kecuali pada orang yang jompo atau orang yang memang divonis tidak bisa puasa oleh dokter. Ya, badan sehat, tapi sehatnya sehat orang tua. Kamu punya abib, udah boyut, bukan lagi abib. Kita ni cicit. Jadi abibnya abah kita, umurnya sudah 89 tahun. Apa kata di rumah baik, tak lagi mentu. Ya, pas kita datang, ni abib lagi duduk, salaman kita sama boyut kita tadi. Apa kabar bib, sehat apa? Alhamdulillah, bergoyo baik. Masih abib semayang, ngaji masih, cuma itu beda pacak puasa, tak kuat lagi sudah. Tak pacak puasa, tak kuat lah lagi. Ya wajar, orang sudah tua. Umur 89, umur 93. Tak pacak nahan lah lapar. Sehat dah, sehat. Sehat orang tua. Ya bukan sehat pacak berlari dah, orang tua ni. Arti masih pacak berjalan, ngembek baju dewek, minum. Faham tak? Sehat. Ya. Sama seperti perempuan yang hamil tadi itu, sehat dia. Tapi karena dia hamil, mengkhawatirkan anak, maka dianggap dia tak mampu puasa gara-gara dia sedang hamil atau sedang menyusui. Nah, sekarang contohkan tadi orang tua. Bagi orang yang sudah tidak mampu berpuasa seperti jompo, wong jompo atau jompo, sepuh, sudah sepuh, sudah tua, sudah umurnya 89, 90 sekian. Nah, abib kita ini, kakek kita ini, buyut kita ini, kelihatannya sehat di rumah. Pas kita datang, nemuin abib kita bulan puasa jam 10. Ni abib lagi ngeteh. No, abib tak puasa. Hai kau ini, aku tak kuat lagi sudah. Tapi abib sehat. Sehat aku, tapi puasa aku tak kuat. Aku di 3 jam saya harus makan sekeping roti, jadilah. Jadi ya, contoh itu. Ya. Kedua, orang yang memang divonis dokter sudah tak bisa puasa, seperti orang yang sakit mah kronis, sakit mah yang sudah akut, yang mana dokter mewajibkan ini orang harus setiap 2 jam sekali minimal ada satu makanan yang dimakan oleh dia. Sehat, tapi dia harus makan terus. Faham tuh? Ya, jelas. Nah, orang seperti ini tidak wajib qadha. Orang seperti itu, berarti ke sini. Wong yang sudah jompo, sudah tua, tak pacak lagi puasa walaupun sehat, maka dia tidak wajib qadha. Ngapa tak wajib qadha? Kan tahun depan pacak beri qadha. No, mana kau ini? Sekarang dia umur 89, tak pacak, apalagi 90.
Ya, umur 8-19 sudah tidak kuat puasa, apalagi 90 tambah geger-geger badannya. Ya. Jadi nak dituntut dengan qadha. Yang seperti itu hanya disuruh bayar ya. Wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Paham tuh? Jelas? Itu jumpo atau yang sakit sudah divonis dokter tidak baca puasa. Padahal pernah ditetak usus 2 kali, usus buntu, tetak, usus buntu lagi, tetak lagi. Macam itu tidak baca nahan lapar lama-lama. Ya. Kalau kita tidak baca nahan kenyang lama. Beda tak? Ada yang baca nahan lapar lama-lama, ada yang baca nahan kenyang lama-lama. Sama tak? Tuh, sama tak? Hah? Sama kurang lebih itu. Dua-duanya butuh maka la ilaha illallah. Jelas. Nah, yang ketiga wajib qadha plus fidyah. Tadi sudah dijelaskan untuk ibu hamil atau menyusui ketika ada sebab berapa? Berapa sebab? Satu apa satu? Satu. Belum 10 menit. Ya. Ibu hamil atau menyusui kalau sebabnya 2, kewajibannya 1. Kalau dia sebabnya 1, kewajibannya 2. Nah, kalau setelah dideteksi oleh dokter, ibu ni sehat, kalau puasa pun tidak apa-apa, cuma bayi yang di perut kesian, kami khawatir. Berarti sebabnya berapa? 1, Pak Ci. Ibu ni sehat, kalau puasa tidak apa-apa, kata dokter. Yang dikhawatirkan bayi dia buat 1 atau 2? Hah? 1, kecuali kalau perutnya bayinya kembar. Kalau bayinya ya mungkin kata Abdurrahman bayinya kembar mungkin ya. Kalau bayinya kembar sebab 2 memang. Ini bayinya siko. Paham tuh? Ya, ibu kalau puasa tidak apa-apa, fisik ibu bagus, kuat, sehat. Tapi kami khawatir bayi yang di dalam. Berarti yang jadi khawatir kan siko apa 2? Siko. Maka kewajibannya 2. Wajib qadha plus fidyah. Jelas. Nah, yang wajib qadha plus fidyah ini di samping ini orang yang puasa hamil ataupun menyusui yang punya sebab siko. Kedua, yang tadi sudah kita jelaskan, dia menunda qadha-nya sampai ketemu tahun depan, maka dia wajib qadha plus bayar fidyah. Faham tuh? Abu ya, mak mana kalau dia tu dulu bodoh, tak ngerti Abu ya, sampai 4 tahun dia tak qadha. 4 tahun. Dari tahun 2018 tak puasa, 2019, 2020, 2021, sekarang 2022. Lah ketemu Ramadan pula. Dia baru tahu hari inilah kalau dia wajib qadha. Jadi mak mana dia? Tahun depan qadha. Iya, tahun depan qadha. Jadi berapa tahun, berapa kali dia 3 hari tak puasa waktu itu. 3 kali 4, 12. Iya, alangkah beratnya. Tidak. Hitungan puasa tetap 3 hari. Faham? Faham betul? Walaupun 10 tahun dia belum qadha, misalnya dia teringat tahun 2018 pas 2019 sudah paham dia wajib puasa dan seterusnya. Nah, waktu tahun 2018 dia dah puasa 3 hari. Baru dia teringat ketika 4 tahun kemudian. Tahun ini baru teringat dan tahun depan baru nak diqadha. 4 tahun lewat. Apakah 4 dikali 3 jadi 12? Tidak. Alangkah sahur kalau maksud dia dah puasanya 20 hari. Kalau dikali ketiga, ya 4 kali 20 berapa? 80 hari. Atau duduk dia. Tidak. Qadha-nya tetap 3 hari itulah. Dia teringat tahun kedua tetap semitulah, tahun keempat semitulah, tahun ke-10 pun semitulah. Tapi bayar fidyahnya yang berlipat-lipat ganda. Tahun pertama sekali, tahun kedua tambah lagi 2. Ini 3, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Jadi berapa? 4 tambah 3 7,
7 tambah 2 9, 9 tambah 1 10 bayar fidyahnya. Paham tuh? Adapun puasanya tetap 3 hari itulah. Jelas? Paham tuh? Nah, sekarang berapa takaran fidyah itu? Apakah fidyah itu dan berapa jumlah yang wajib dikeluarkan? Fidyah adalah beras atau bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan, yaitu beras atau bahan makanan pokok di suatu tempat. Kalau kita di Indonesia ini beras, dikeluarkan sebagai denda atau sebagai pengganti puasa. Sebagai denda contohnya siapa? Yang mau menunda kodok sampai ketemu tahun depan, atau sebagai pengganti puasa seperti siapa? Ibu hamil, ibu nyusui, atau jompo sepuh. Jelas? Faham tuh? Nah, berapa beratnya? 1 mud dalam istilah fikihnya, takaran itu kurang lebih antara 700 sampai 800 gram, tak nyampe sekilo. 700 sampai 800 gram. Kalau bahasa kitanya 7 sampai 8 ons. 7 sampai 8 ons.